Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang saya hormati, anak-anak kami yang kami banggakan, mari kita bersama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian fikih 4 mazhab kita masih pada bab salat, yaitu pada pembahasan sunnah-sunnah yang terdapat di dalam salat. Kita masuk kepada sunnah yang selanjutnya, yaitu melihat ke tempat sujud. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya disunahkan bagi kita melihat tempat sujud. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwa ketika seseorang mengerjakan sholat, kemudian pandangannya dia tempatkan di tempat sujud, yang demikian itu lebih mengantarkan dirinya kepada kekhusyukan di dalam sholat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-shalah lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia memulai sholat, dia tidak melihat apapun kecuali ke tempat sujud. Wadzalika illa 'inda tasyahhudi fayanzur ila sababatihi allati yushiru biha. Kata para ulama, yang demikian itu kecuali pada saat tasyahud. Pada saat tasyahud, maka ketika dia mengangkat jari telunjuknya, maka pandangannya melihat jari telunjuk. Dan insya Allah itu akan dikaji secara khusus pada sunnah-sunnah yang selanjutnya terkait kapan kita mengangkat jari telunjuk. Apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Apakah bergoyang-goyang atau tidak? Itu nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu berdoa, atau yang sering kita sebut dengan doa iftitah. Kalau menurut mazhab Maliki, nah ini berbeda pula dengan pendapat mazhab-mazhab lainnya. Membaca doa iftitah itu makruh. Sehingga menurut mazhab Maliki, ketika seseorang mengerjakan sholat, begitu dia selesai melakukan takbiratul ihram, dia langsung membaca Quran surah Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yaftatihuna as-salata bilhamdilillahi rabbil alamin. Bahwasanya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini menjadi dalil dari para ulama mazhab Maliki bahwa makruh hukumnya membaca doa iftitah. Akan tetapi mayoritas ulama, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman kita dalam beramal, dan mazhab Hambali berpendapat disunnahkan membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Dan banyak sekali redaksi-redaksi bacaan doa iftitah. Kalau dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, doa iftitah mereka yang dipilih adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Begitu pula dalam mazhab Hanafi dan Hambali, di antara doa yang mereka panjatkan pada saat iftitah, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Saya yakin Bapak Ibu tak ada yang hafal. Bagaimana dengan redaksi yang dipilih pada mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i ada dua redaksi yang terpilih. Yang pertama tentu yang selama ini kita baca, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, asal riwayatnya bukan wa ana minal muslimin, melainkan wa ana awwalul muslimin. Tetapi itu karena Rasulullah yang mengatakannya. Karena kita bukan Rasulullah, maka kita wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk di antara umat Islam. Kalau Rasulullah wa ana awwalul muslimin, aku adalah muslim yang pertama. Nah, para ulama mazhab Syafi'i juga menambahkan, sebelum membaca Allahu Akbar kabira, bisa Bapak Ibu amalkan langsung. Sebelum membaca Allahu Akbar kabira, dimulai dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga termasuk zikir yang dianjurkan sebelum membaca iftitah. Ada pula riwayat lainnya dalam mazhab Syafi'i terkait redaksi membaca doa iftitah. Ini biasanya diamalkan oleh kawan-kawan Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Mungkin Ustaz Mustafa Kamal mungkin ini amalannya. Nah, dianjurkan menggabungkan zikir-zikir yang tadi ataupun menggabungkan doa-doa iftitah yang tadi sudah dibacakan. Jadi kalau hafal dia Allahu Akbar kabira, kemudian hafal juga dia Allahumma ba'id, nah itu kalau digabungkan lebih baik. Kalau Bapak Ibu tidak hafal kedua-duanya, maka tambahkan. Sebelum membaca Allahu Akbar kabira, baca terlebih dahulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dalam mazhab Syafi'i membaca doa iftitah ini disunnahkan baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini menolak kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada ustaz yang mengatakan
sunnah itu tak pala baca iftitah. Memang iftitah ini sunnah, tetapi tak boleh juga kita bilang kalau sholat sunnah tak pala membaca iftitah. Ya kalau mau tak baca silakan, tapi jangan buat stigma seolah-olah kalau sholat sunnah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Meskipun sholat sunnah tetap disunahkan membaca doa iftitah. Baik bagi orang yang sholat sendiri, baik ia seorang imam maupun seorang makmum. Meskipun imam sudah mulai membaca surah Al-Fatihah, imam membaca Al-Fatihah, Bapak Ibu tetap membaca doa iftitah. Bahkan meskipun imam sudah selesai membaca amin pada akhir Quran surah Al-Fatihah, Bapak Ibu belum memulai membaca doa iftitah, maka tetap dibolehkan dengan catatan memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sholat tersebut selain sholat jenazah. Jadi sholat jenazah tidak ada iftitah. Kemudian yang kedua, tidak ada kekhawatirannya. Tidak ada rasa khawatir di dalam dirinya. Jika dia membaca doa iftitah, maka habislah waktu sholat. Misalnya Bapak Ibu terbangun sedikit kesiangan, subuh terbit matahari 6.15, artinya kalau sudah terbit sudah habis waktu subuh. Bapak Ibu terbangun 6:10, wudhunya udah 2 menit, sisa 3 menit lagi. Kalau waktu sudah di akhir-akhir daripada waktu sholat tersebut, maka dia tidak disunahkan membaca doa iftitah. Udah di akhir waktu, langsung masuk Quran surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, bagi seorang makmum, maka tidak ada kekhawatiran dalam dirinya jika dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Misalnya begini, ini kalau Ustadz Saiful yang jadi imam, ini biasanya surahnya panjang-panjang. Kalau Bapak Ibu punya keyakinan seperti itu, meskipun saya sudah selesai membaca Al-Fatihah, ya silakan Bapak Ibu. Kalau seandainya belum membaca doa iftitah, silakan selesaikan doa iftitah. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, misalnya si Bapak ini kalau dia udah jadi imam, jangankan baca iftitah, baca Al-Fatihah langsung pun tak sempat. Kalau tahu Bapak Ibu bakal tertinggal sebagian surah Al-Fatihah jika tidak membaca iftitah, maka yang demikian itu tidak disunahkan membaca iftitah. Makanya sering sekali kan ada pengaduan dari ibu-ibu, terutama misalnya mereka mengikuti pengajian ataupun mengikuti perwiridan. Nah, sholat berjamaah di situ sama imamnya. Imamnya karena itu sholatnya sholat sir yang cepatan. Jadi perasaan ibu-ibu ini belum sempat lagi kita membaca Al-Fatihah Ustaz. Kayak mana lah tuh Pak Ustaz? Cepat kali imamnya itu. Nah, kalau masalah itu pernah dijelaskan. Apakah dia makmum muwafiq atau makmum masbuk? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya memang kebiasaan imam itu cepat Pak, nampaknya dia tidak membaca doa iftitah, maka Bapak Ibu tidak disunahkan membaca iftitah. Kemudian yang keempat, dia tidak dalam kondisi masbuk. Kalau masbuk tidak lagi dia membaca iftitah. Nah, pernah juga disampaikan, masbuk itu bukan berarti harus tertinggal 1 rakaat. Masbuk itu adalah orang yang datang tidak dari permulaan sholat. Jadi Bapak Ibu datang, sedang imam kita Ustadz Surya sudah membaca surah, itu masbuk, tetapi belum tertinggal 1 rakaat, tetap namanya masbuk. Kalau Bapak Ibu sebagai makmum masbuk, maka Bapak Ibu tidak disunahkan membaca doa iftitah, langsung membaca Al-Fatihah.
Kemudian yang kelima, dia belum membaca ta'awudz atau belum membaca Al-Fatihah meskipun itu secara tidak sengaja. Misalnya begini. Begitu Bapak Ibu takbiratul ihram Allahu Akbar, tak sengaja langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dalam hati, abah belum pula aku baca doa iftitah. Kalau sudah tersebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak disunahkan lagi membaca iftitah. Kan sering kita seperti itu. Ataupun secara tidak sadar, Bapak Ibu sudah masuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru tersadar, belum baca iftitah tadi. Kalau yang seperti itu sudah tidak disunahkan lagi. Jadi kalau sudah tersobot ta'awudz atau isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun sudah terbaca surah Al-Fatihah, maka tidak disunahkan lagi dia membaca doa iftitah. Itu terkait sunnah membaca doa iftitah. Sekarang kita masuk kepada sunnah yang selanjutnya, yaitu berta'awudz atau mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, Abu Bakar dan Umar, kanu yaftatihuna shalah, mereka memulai salat dengan langsung membaca bilhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat sunnah hukumnya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Hanya bedanya mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesunahan membaca ta'awudz itu hanya pada rakaat pertama saja. Lain halnya mazhab Syafi'i dan Hambali. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang selama ini banyak yang berbeda dengan pengamalan yang terdapat pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berpendapat disunnahkan membaca ta'awudz secara sir pada setiap permulaan rakaat di dalam sholat. Jadi rakaat pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat kedua juga begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap rakaat disunahkan membaca ta'awudz. Boleh ta'awudznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh pula ta'awudznya a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu mengucap amin atau takmin bahasa fikihnya. Maksudnya orang yang mengerjakan sholat, bagi seorang imam, makmum ataupun orang yang sholat sendiri, mengucap amin begitu selesai membaca Al-Fatihah. Apa arti amin? Amin itu ada yang berpendapat artinya istajib. Istajib itu ya Allah, jawab ya Allah. Ada pula yang berpendapat makna amin adalah ya Allah, jangan kecewakan kami Allah. Makanya kalau kita mengucap amin jangan suka-suka hati. Pernah saya sampaikan. Kalau kita mengucap amin hanya 2 harokat. Padahal kalau saya tak silap. Kalau mau dipanjangkan pada bagian min, mat alif li sukun, 2 rakaat, 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat.
Jangan hanya yang panjang kali amin. Jadi a dua harokat, kemudian kalau mau panjang bagian mimnya amin. Nah, banyak pula orang yang keliru ketika mengucap amin di dalam doa. Kalau ketika membaca Al-Fatihah hanya yang panjang kali amin. Kalau di luar doa lain lagi kekeliruannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din amin, wa afiatan fil jasad amin, wa barakatan fil ada panjangnya amin. Nah, kalau begitu keliru maknanya amin. Kalau tidak ada panjangnya maka artinya yang terpercaya. Rasulullah itu disebut sebagai al-amin, yang dipercaya atau yang terpercaya. Bayangkan Bapak Ibu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami meminta keselamatan di dalam agama ini, dipercaya. Wa afiatan fil jasad, amin, dipercaya. Itulah artinya. Kalau Bapak Ibu hanya tidak dipanjangkan, maka amin hanya dipanjangkan 2 harokat. Adapun minnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Begitu kalau dalam pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat amin ini dibaca secara sir. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dibaca sir pada sholat sir dan dibaca jahar pada sholat jahar. Dan makmum mengucap amin bersamaan dengan amin imam. Kadang ada imam yang tak paham Bapak Ibu. Ketika dia membaca Al-Fatihah dia tidak membaca amin, jamaahnya saja membaca amin. Padahal imam juga disunahkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali untuk membaca amin. Apa keutamaannya? Ada salah satu riwayat hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa amin." Apabila imam mengucap amin, maka ucapkan pula amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Sesungguhnya barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Nah, jadi ketika kita mengucap amin pada saat membaca surah Al-Fatihah, itu para malaikat juga mengucap amin. Makanya jangan asal-asalan. Hadirkan hati ketika mengucap amin tersebut. Jangan hanya sekedar saja. Kenapa? Ketika amin kita itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil daripada mazhab Maliki dan Hanafi yang berpendapat bahwasanya amin itu dibaca sir pada semua jenis sholat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un yukhfihinnal imam at-ta'awudz wat tasmiyah wat ta'min wat tahmid." Yaitu ada 4 yang mana imam itu menyembunyikannya pada saat membaca ta'awudz, pada saat membaca bismillah, kemudian pada saat membaca amin, dan pada saat membaca Rabbana walakal hamd ketika i'tidal. Sedang mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dalil mereka atas pendapat bahwa membaca amin pada sholat jahar itu juga dibaca secara jahar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Rasulullah berkata amin hatta yasma
man yalihi minas shaffil awal, sampai didengar oleh orang-orang yang berada pada shaf pertama. Kemudian beranjak kepada sunnah yang selanjutnya, yaitu as-saktah al-latifah. Apa itu saktah al-latifah? Diam sejenak. Jadi ada sunnah di dalam sholat, yaitu diam sejenak. Ini banyak yang tidak tahu. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, diam sejenak itu hukumnya makruh. Tidak ada sunnah di dalam sholat diam sejenak. Dalam mazhab Hambali ada 4 tempat di mana seseorang itu disunnahkan untuk diam sejenak. Yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, istirahat ya sebentar. Kemudian yang kedua setelah takbir. Apakah itu takbiratul ihram ataupun takbir intikal atau takbir perpindahan. Allahu Akbar, diam dulu sejenak baru masuk membaca doa kita menurut mazhab Hambali. Kemudian ruku, Allahu Akbar, nggak langsung membaca zikir, diam sejenak dulu baru membaca zikir. Begitu juga ketika sujud ataupun bangkit dari sujud. Kemudian yang ketiga, setelah selesai membaca surah setelah Al-Fatihah, habis baca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas misalnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adalah mazhab Hambali disunnahkan diam sejenak, nggak langsung digaskannya masuk kepada gerakan ruku. Kemudian setelah Al-Fatihah sebelum membaca amin dalam mazhab Hambali, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam sejenak dulu. Amin. Nah itu menurut mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, yang mana ini menjadi pedoman kita dalam beramal, ada 6. Nah, bisa nanti Bapak Ibu amalkan langsung. Yang pertama antara iftitah menuju ta'awudz. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan langsung masuk ta'awudz, diam sejenak dulu baru masuk ta'awudz. Bahkan hanya dengan diam sejenak Bapak Ibu mendapatkan tambahan pahala, karena kita bicara sunnah. Kemudian yang kedua, nah ini sebenarnya yang kedua ini yang pertama tadi yang kedua. Terbalik saya membaca. Ayat yang kedua yaitu antara takbiratul ihram menuju doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan langsung masuk Allahu Akbar kabira, diam sejenak dulu. Baru Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsiran. Kemudian yang ketiga antara ta'awudz dan basmalah. Jadi setelah kita auzubillahi minasyaitonirrajim, enggak langsung masuk bismillah. Diam dulu sejenak baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat antara Al-Fatihah dan amin, itu juga disunahkan. Diam saja sejenak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita langsung tembak aja itu amin kan begitu. Jadi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i begitu, waladdallin, diam sejenak dulu dalam keadaan satu tasbih. Amin. Kemudian antara amin menuju surah. Jadi selesai amin mau masuk surah. Nah, kalau ini kita sudah sama-sama mengerti dan sudah memahaminya. Jadi kalau ini tujuannya untuk memberikan kesempatan pada makmum membaca Al-Fatihah bagi imam. Bagi makmum pun juga disunahkan untuk diam sejenak. Begitu pula bagi orang yang sholat sendiri. Hanya saja bagi seorang imam
diam sejenak atau waktu yang diberikan lebih panjang daripada seorang makmum ataupun orang yang sholat sendiri. Kalau imam diberinya kesempatan makmum supaya baca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya makmum ataupun orang yang sholat sendiri, maka dia cukup diam sejenak dengan kadar satu tasbih. Kemudian yang keenam, antara setelah selesai membaca surah, walam yakul lahu kufuwan ahad, mau masuk ruku, maka itu juga diam sejenak. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama antara takbiratul ihram menuju doa iftitah. Kemudian yang kedua antara doa iftitah menuju ta'awudz. Yang ketiga antara ta'awudz menuju bismillah. Kemudian yang keempat antara Al-Fatihah menuju amin. Kemudian yang kelima antara amin menuju surah. Dan yang keenam antara surah menuju takbir ruku. Nah saya kira ini gampang ini memahaminya dan menghafalnya karena dia berdekatan. Kemudian serta yang selanjutnya yaitu merenggangkan kaki pada saat berdiri. Menurut mazhab Hanafi disunahkan merenggangkan kaki pada saat berdiri dengan ukuran 4 jari. Jadi kalau berdiri kita, kalau dalam mazhab Hanafi ukurannya 4 jari. Artinya kalau kita agak payah seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, renggang antara kaki kanan dan kaki kiri itu adalah sejengkal. Sejengkal. Nah, ini menolak kebiasaan beberapa di antara kita yang kalau sholat begini deh, terganggu dibuatnya. Sejengkal saja, sejengkal biasa-biasa saja lah. Makanya pas itu kalau sejengkal, kata Rasulullah ketika kita merapatkan sop al-katif bil katif, bahu jumpa dengan bahu, wal ka'ab bil ka'ab, mata kaki berjumpa dengan mata kaki. Kenapa? Karena antara kaki kanan dan kaki kiri hanya sejengkal pas ini. Jadi kalau kayak gimana bisa itu? Bahu kan bisa berjumpa, mata kaki saja lah. Itu hukumnya sunnah. Nah, barangkali demikian Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab terkait yang disampaikan maupun di luar dari yang disampaikan, dipersilahkan.